Ustadz kita yang istimewa hari ini datang dari jauh, yaitu Ustadz Wafi. Ustadz Wafi dipersilakan. Ya, tepuk tangan dong untuk Ustadz Wafi. Silakan Ustadz. Izin dulu Pak ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan, di sini langsung saja saya pribadi diberikan amanah untuk memberikan pencerahan sedikit tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ini nampaknya lebih banyak celoknya daripada jawabnya ini ya. Berbalik. Nah, ini guru SD ya, MI atau SD Pak ya, SMP, TK ada. Ya, TK ini biasanya guru-guru yang wajahnya agak pasrah gitu ya, karena susah setiap hari itu. Nah, ada 14 poin yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau itu pendiri Nahdlatul Ulama NU. Mungkin dari kita ada yang bukan NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang lain. Tapi di sini saya ingin menyampaikan kewajiban guru itu ada 14. Dan semuanya akan kita sampaikan, sekarang 7, besok 7 begitu. Nah, karena besok kayaknya ada sesi kedua ya. Kewajiban guru itu ada 14 macam. Yang pertama, beliau sampaikan ini di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adab atau cara menjadi guru ya, adab menjadi guru dan menjadi murid. Pada bab ke-7 beliau menyampaikan 14 perkara yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menghadapi murid. 7 kita sampaikan sekarang. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Niat dulu. Niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya gampang tapi kerjaannya sulit ini Bu ya. Niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang dicari itu adalah ridho Allah, makanya kerjanya berat. Tidak ada guru itu dengan pekerjaannya dia bisa menjadi kaya raya. Saya belum pernah menemukan seorang guru kaya raya sebab ngajarnya. Biasanya guru yang niatnya benar, Allah datangkan rezeki itu bukan dari ngajarnya, tapi dari yang mau. Kenapa? Karena kalau sampai pahala guru dikasih sekarang, maka yang lain kalah memang. Sampai Rasulullah kan mengatakan, andaikan kamu tahu pahala mencari ilmu, niscaya kau akan ngesot meskipun jaraknya ratusan kilo. Gambaran dari Rasulullah kan seolah-olah memang sangat menggiurkan, berarti kan seolah-olah memang gak ditampakkan sebenarnya pahala menjadi guru itu. Andaikan kamu tahu pahala mencari, mengajar dan belajar ilmu, maka kata Rasulullah kamu akan rela ngesot dan walau jaraknya ratusan kilo. Andaikan kita tahu pahalanya. Alhamdulillah. Apakah nanti kalau kita niat mencari gaji ada pahalanya? Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau salah niat pahala gak dapat. Nah, yang pertama adalah niat mencari ridho Allah. Yang kedua menyebarkan ilmu. Yang ketiga menghidupkan syariat. Sudah, niatnya ini ya yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Memantapkan niat ketika mengajar. Yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua menyebarkan ilmu, yang ketiga menghidupkan syariat. Ilmu ini tidak harus ilmu agama. Apa
apapun yang menjadi wasilah terhadap agama, maka itu juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua hasilnya, ada manfaat, ada barokah. Barokah itu apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik. Kalau kita menjadi guru tambah hari tambah gak baik, berarti tanda ilmu kita ada berkah. Jadi berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik. Kalau ada orang mengajar menjadi guru, tambah hari kok tambah gak baik, tambah hari angsurannya tambah banyak, berarti gak barokah itu. Dipahami ya? Tambah hari tambah bingung kehidupannya, bukan tambah tenang ya. Itu berarti tanda tidak ada keberkahan. Ada mungkin sedikit. Yang kedua, manfaat ilmu itu dengan cara mengajarkannya. Ketika kita sudah bisa mengajarkannya, itu sudah manfaat itu. Bisa mengajarkan kepada orang lain. Yang susah ini mencari berkahnya. Contoh Pak ya. Contoh kita tahu bahwa berzina itu hukumnya haram. Wala taqrabuz zina ayatnya. Kita tahu dari dulu yang namanya zina itu haram. Loh kok kita mendekati hal itu dengan cara pacaran, ya, dengan cara mesra-mesraan padahal belum akad nikah. Berarti nggak berkah ilmunya. Tahu tapi tidak dilakukan. Makanya orang yang pertama kali masuk neraka itu orang berilmu, Pak. Iya, orang pertama kali masuk neraka adalah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Suatu saat nanti di akhirat kita akan melihat orang-orang yang awal-awal masuk neraka adalah orang-orang yang alim, guru yang masuk neraka pertama itu, Pak. Sudah gajinya sedikit, masuk neraka pertama kali lah. Ya, jalurnya VIP lagi, VIP-nya neraka maksudnya. Ketika tidak mengamalkan ilmu, tapi kalau ilmunya diamalkan, VIP-nya jarak antara surganya kalau kita buka namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di halaman pertama. Halaman pertama baru buka. Apa kata beliau setelah mukadimah? Orang yang memiliki ilmu, surganya itu kalau dibandingkan orang yang gak punya ilmu, antara guru dengan bukan yang guru, surganya itu selisihnya, jaraknya itu 500 tahun, 500 tingkatan. 500 tingkatan per satu tingkatan jaraknya kalau berjalan itu 500 tahun. Tinggi banget gitu. Istimewanya seorang guru yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu ini bagaimana? Kan tergantung gurunya. Kalau guru matematika bagaimana? Nah, begini. Sebenarnya bukan hanya melihat mata pelajarannya, tapi juga melihat bagaimana kebijaksanaan mengajarnya. Saya dulu memang paling suka ilmu matematika karena gurunya jarang masuk. Ya. Ayah saya akuntansi, ibu saya akuntansi. Jadi ayah dan ibu saya itu sama-sama ahli matematika. Saya tuh paling benci matematika. Saya senang kenapa? Gurunya jarang masuk, senang saya. Nah, sehingga karena dari awal sudah tidak senang, maka sulit bisa gitu. Karena dari awal sudah terdoktrin tidak senang. Gitu. Apalagi bahasa Inggris. Itu saya sampai sekolah di Paris tidak bisa itu bahasa Inggris. Ya, tapi belajar Ibrani, Yunani, Arab kok bisa gitu. Giliran bahasa Inggris bisanya cuma apa? I am beautiful gitu aja. Yang lain tidak terlalu bisa itu. Apa gara-gara bahasanya orang Muslim kata saya. Tapi gak ada kaitannya juga. Di sini Muslim semua ya. Ada yang non Muslim? Ada? Gak ada. Oke. Berarti Muslim semua ya. Muslimnya KTP ya. Nah, yang masuk surga KTP-nya nanti orangnya enggak. Ya, guru itu berat Pak. Guru itu berat Bu. Ya, guru itu berat. Makanya guru itu bukan digugu dan ditiru kalau sekarang. Guru itu adalah orang yang ragu, ya. Orang yang selalu ragu karena gajinya nggak menentu.
Ruhnya itu bukan apa itu Pak, orang yang selalu turu itu Pak. Pikirannya itu sumpah terus itu gitu. Karena gini loh, kita mau mengandalkan gaji sudah tidak bisa. Repot kalau kita niatnya salah. Kenapa? Rugi 2 kali. Kalau jenengan niatnya salah, ruginya 2 kali. Sudah niatnya salah, gak dapat pahala, masuk neraka lagi gitu. VIP lagi masuk nerakanya kan, repot kan. Nah, mumpung belum terlambat, maka niatnya itu ditata dulu mengajar. Saya bilang begini karena saya guru. Ya. Sejak tahun 2000 berapa ya saya ngajar? 2014. Saya ngajar itu 2014. Ya, umur saya sekarang 28. Saya kelahiran 96. Alhamdulillah, karena memang niatnya itu tulus, benar-benar ngajar. Saya tidak pandang gaji. Kalau pandang gaji itu sakit hati saya. Gitu. Bayangkan, gaji pertama saya jadi guru itu 600.000. Antara rumah saya dengan tempat sekolah yang saya ngajar itu 36 kilo jalannya. Bolak-balik sudah hampir bisa kosor sholat saya. Sudah bisa kosor sholat 600.000. Pertama kali saya punya sepeda motor, waktu itu sepeda motor Beat yang angsurannya 650.000. Bayangkan. Ya, tapi itu memang perjuangan dulu ya. Jadi dulu itu saya tes ke Azhar, ke Kairo, Mesir, lulus. Ternyata saya kenal wanita solihah, gak jadi itu. Saya bilang ke ayah saya, Pak, bismillah saya mau menikah, gak jadi ke Azhar. Marah ayah saya. Ya sudah, kamu boleh menikah, tapi jangan pernah minta uang sepeser pun kepada saya. Siap. Anak pertama ditentang seperti itu. Siap gitu saya. Nah, akhirnya menikah semuanya sampai rumah. Alhamdulillah tidak pernah minta kepada ayah. Sampai bisa punya rumah, punya kendaraan. Mungkin sekarang sudah punya sawah gitu ya. Alhamdulillah tidak pernah minta. Tapi perjuangan itu bukan hanya banting tulang, tapi banting kepala juga. Guru. Alhamdulillah. Jadi banyak keajaiban yang Allah berikan kepada guru. Kenapa? Karena yang pertama kali hilang di dunia ini adalah ilmu. Sebelum kiamat, sesuatu yang pertama kali hilang kata Rasulullah adalah ilmu. Ketika ilmu sudah hilang, orang-orang sudah banyak tidak mengamalkan ilmu, maka orang-orang bodoh yang akan diangkat menjadi pemimpin, mereka akan sesat dan menyesatkan. Ilmu apapun, makanya niat itu penting. Rasulullah di pertama kali hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari, apa yang disampaikan? Niat. Sebelum kita melakukan apapun, niat itu yang paling menjadi barometer. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang amalnya itu niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niatnya hanya untuk dunia, menikahi wanita contohnya, maka ia sampai sana mentok-mentok apa yang dia dapatkan gitu. Nah, itu pertama kali sudah dibeberkan. Jenengan buka kitab-kitab hadis, itu hadis pertama itu. Jadi sebelum membuka kitab hadis bab mandi, bab sholat, bab menikah, bab haji, yang pertama kalau buka kitab hadis itu niat dulu. Ya. Kenapa? Salah niat semuanya ditolak gitu. Gara-gara salah niat semuanya ditolak. Jadi jenengan kalau berangkat dari rumah, ya Allah saya niat mencari ridho Allah, kemudian menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat. Sudah. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu gak sia-sia, ada nilai akhiratnya. Sudah gajinya sedikit ya Allah, masuk nerakanya VIP ya Allah, pertama kali lagi. Ini kan gak ada yang diandalkan sama sekali kan. Jadi guru itu ada di ujung tombak. Salah nerakanya VIP, benar surganya juga VIP. Jadi jenengan ini termasuk memilih jalan-jalan pemberani sebenarnya. Ya, pemberani. Nah, tapi ya semoga surga semua kan begitu. Ya, jangan
guru yang killer. Mungkin umurnya di atas saya di sini kayaknya. Saya tuh paling killer gitu. Apa killer itu? Ketat banget. Makanya alhamdulillah tidak pernah anak yang mau lomba kalau sudah saya yang mendidik tidak juara, tidak pernah. Haram tidak juara itu. Gitu. Saya gitu. Jadi jangan sampai tidak juara. Kenapa? Jalur langit saya pakai, jalur darat saya juga pakai. Apalagi muridnya buaya darat. Itu semakin sulit saya itu. Pernah di Jawa Timur ada lomba baca kitab. Bayangkan anak SMA disuruh lomba baca kitab, kan tidak masuk akal sama sekali. Lawannya pesantren-pesantren, tapi jalur langit saya pakai. Puasa saya 3 hari itu. Ya Allah, semoga menang kata saya. Dari berbagai kitab saya rangkum. Alhamdulillah juara 1. Nah, kemudian tes ke Azhar. Jadi di Azhar sekarang banyak murid Al-Fakir itu, murid saya itu banyak di Azhar. Sudah puluhan di sana. Meskipun saya tidak pernah nyampe ke sana. Jadi mereka itu biasanya datang ke rumah kursus, Ustaz, saya mau Azhar, apa aja tesnya gini. Dan setiap lomba. Kenapa? Saya sudah tahu jalur perlombaan di Indonesia itu saya hafal. Lomba-lomba agama ya, kalau matematika ya Allah a'lam. Mungkin antara kalau 150 peserta saya nomor 151 gitu. Nyungsep kalau agama, tapi bukan yang lain gitu. Pertama kali saya dulu di Tangerang di Kiai Mustafa Yakub Darussunnah, pernah dengar? Darussunnah Tangerang, pernah dengar ya? Nah, di sana dulu mengadakan lomba baca kitab 4 mazhab. 4 mazhab ini berarti 4 ulama, Maliki, Hambali, Syafi'i. Tahun 2020 kalau nggak salah. Saya ikut. Itu internasional. Alhamdulillah juara. Dan alhamdulillah saya tidak pernah ikut lomba yang tidak juara. Sampai bosan saya juara. Dulu ada istilah di pesantren itu pada tahun 2016-15 ya. Kalau Wafi ikut lomba sudah dengan Arab. Dari mana? Sidogiri. Siapa? Wafi. Aduh sudah rekod ini ngalahin ini. Siapa lagi yang dulu rekod dikalahkan? Kalau sampean kenal Habib Hanif Al-Attas, pernah kenal? Itu mantunya Habib Rizik. Ya, itu sulit dikalahkan kalau dia ikut lomba itu dulu. Itu sezaman sama saya. Saya kalah kalau ketemu itu. Kalau beliau juara 1, saya juara 2-nya begitu. Itu Habib Hanif Al-Attas itu cerdas. Pernah lomba bahasa Arab ya, debat bahasa Arab, kalah saya sama beliau. Itu kan sezaman. Kalau pernah kenal atau tulis di YouTube ya, Habib Hanif Al-Attas itu. Itu cerdas, Masya Allah. Saya tidak bisa kejar beliau. Nah, tujuannya apa? Juara itu tujuannya apa? Juara dapat hadiah kan, itu intinya kan ya. Kalau juara itu apa tujuannya juara? Agar di akhirat udah ada juara itu. Kalau lomba itu tujuannya ingin hadiah, tidak usah diembel-embel di akhirat, tidak usah. Malaikat tidak usah diikut-ikutkan gitu. Tidak ada kaitannya. Kalau sudah ikut lomba itu agar menang, agar dapat hadiah gitu. Nah, kalau di kelas beda. Di kelas ini menentukan Anda ini akan dapat pahala jariah atau dapat dosa jariah. Kalau yang diajarkan jenengan benar dan jenengan melahirkan guru-guru nanti dari murid itu, dapat pahala jariah. Contoh, murid yang awalnya tidak tahu perkalian, jenengan ajari perkalian, sehingga dia nanti mengajari kepada anaknya mengajari kepada muridnya, terus itu dapat pahala jariah jenengan itu. Kalau niatnya benar ya. Tapi kalau niat jenengan memang sudah dunia, saya cuma mencari uang saja, maka apa yang diajarkan muridnya gak dapat apa-apa sampean gitu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyaqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengawali kebaikan di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pelaku si pertama. Jadi kalau sampai niatnya benar, nanti murid jenengan ini mengajarkan sampai dapat. Tapi kalau niatnya jenengan gak benar, apapun yang diajarkan murid jenengan, ya, semua ilmu yang setelah ditransfer sampai tidak dapat apa-apa. Makanya rugi kalau niatnya salah. Itu yang pertama.
Yang kedua apa? Meskipun tidak ikhlas, ini kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kan ada 14 poin kan. Yang kedua, ketidakikhlasan para guru jangan menjadikannya penghalang untuk tidak mengajar, untuk mengharap keberkahan ilmu. Ini yang kedua. Kalau kita tidak ikhlas, jangan sampai tidak ikhlas itu menjadi penghalang bagi kita malas mengajar gitu. Contoh, orang yang gak ikhlas biasanya apa? Guru yang ada di akhir bulan itu agak gak ikhlas biasanya. Itu dari wajah sudah beda, itu dari berangkat sudah beda. Di rumah tengkar sama suami, akhirnya di kantor semuanya dianggap suaminya, ya, dimarahi semua kan gitu biasanya. Nah, akhir bulan ini kalau apa ya? Kalau bagi guru itu adalah hari-hari yang dituntut untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ya lisan saja ikhlas. Kalau ya, semoga ikhlas, amin. Sebenarnya hatinya itu ya, andai kan di depan itu sudah selesai itu, hatinya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali ketika disuruh pilih mana sedekah 1 juta ikhlas, sedekah 1000 ikhlas, sedekah 1 juta tidak ikhlas, sedekah 1000 rupiah ikhlas. Maka saya lebih memilih, kata Imam Ghazali, 1 juta meskipun tidak ikhlas, tidak apa-apa. Sampai sodako 1 juta ada ikhlas, tidak apa-apa, nanti ikhlas sendiri itu. Kenapa? Karena sampai sodako 1000 itu belum tentu ikhlas juga sebenarnya. Ya, kita itu kan seperti itu, membantu orang itu sering diungkit-ungkit, bener gak? Dulu itu kalau gak saya yang membantu, gak mungkin bisa seperti itu. Ada gak yang seperti itu? Sudah bantunya gak ikhlas, pahalanya gak jadi dapat, gibah, silaturahim putus, wah, tambah banyak dosanya. Makanya di dalam Al-Quran itu menolak dengan cara baik lebih baik daripada memberi tapi diungkit-ungkit. Menolak dengan cara baik lebih baik daripada memberi tapi diungkit-ungkit. Nah, guru seperti itu, guru ini kan sedekah ya. Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdol adalah mensedekahkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini bermanfaat. Jenengan dikasih sawah oleh orang tua 1 hektar, tapi sampai tidak tahu ilmunya, akhirnya dijual, dibuat main judi slot, kan begitu. Habis 2 hari itu. Sampean hanya dikasih uang 100.000, tapi ilmu Anda mantap dari orang tua, 100.000 bisa jadi berjuta-juta nanti. Jadi lebih mahal ilmu daripada dunia. Nabi Sulaiman dulu kan disuruh milih oleh Allah, milih dunia atau ilmu. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika ilmu itu didapat, maka dunia ini ikut begitu. Dan buktikan orang yang ilmunya manfaat dan barokah, dunia itu datang dengan sendirinya. Beneran. Tapi yang menentukan itu tadi, poin pertama, yaitu niat. Niat yang menentukan. Saya dulu waktu sudah lulus di pesantren tahun 2017, saya keluar dari pesantren, menikah. Setelah menikah keluar dari rumah, saya keliling. Pernah ngajar di YIN Jember. Tahu YIN Jember? Pernah. Ngajar di pesantren Muris Jember, pernah, dekatnya UNED. Pernah ngajar di MA Model Zainul Hasan Ginggung, pernah, Probolinggo. Pokoknya yang saya anggap elit, yang gajinya banyak, saya masuk di sana, saya ngajar. Sama saja ternyata, gajinya nggak ada yang banyak itu, nggak ada itu, nggak ada yang gajinya 10 juta itu, nggak ada. Kalau guru udah ada. Akhirnya waktu itu saya begini, ya Allah, yang kau suruh kepada saya sudah saya lakukan. Sholat saya sholat, ngajar saya ngajar, menghafal hadis saya menghafal hadis, menghafal Al-Quran ya sedikit-dikit saya menghafal Al-Quran. Tapi kenapa ya Allah, saya tetap begini-begini saja? Padahal itu baru nikah sudah nuntut sama Allah, kan nggak sopan sebenarnya kan ya. Tapi memang curhat paling enak itu sama Allah.
Sampai tidak pernah merasakan curhat paling enak itu sama siapa? Sama Allah. Sampai curhat sama teman, di depan dia iya, di belakang kadang tidak. Di depan seolah-olah setuju, di belakang Anda digibahi balik itu. Itu curhat sama teman ya. Kalau curhat sama orang tua, sehari 2 hari enak, dapat 3 hari dimarahi kan. Orang tuanya sudah sumpek, diceritai sumpek sama Anda kan, tambah sumpek kan seperti itu. Ya. Sholat saja yang diingat apa? Bayar angsuran yang diingat kan gitu. Allahu Akbar itu sudah ingat bayar angsuran, sudah ingat Allah. Bayangkan sholat yang tujuannya kepada Allah, malah ingatnya masih ke dunia. Berarti sholat kita perlu disolati lagi sebenarnya. Gitu. Nah, ya Allah, kenapa saya kok begini terus ya Allah? Itu doa saya dulu waktu itu. Saya pengen punya rumah ya Allah. Secara akal mustahil saya punya rumah waktu itu. Masa guru bisa punya rumah? Tapi alhamdulillah, maksudnya itu memang keajaiban itu datang dari mana-mana kalau niatnya sudah benar gitu loh. Dan itu tidak bisa diceritakan. Kenapa? Karena itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau niat kita sudah mantap kepada Allah, niat kita sudah mantap memang ingin menyebarkan ilmu agama, apa kata Rasulullah? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang hari-harinya disibukkan dengan ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Itu janji ya, janji Rasulullah. Kalau kita janji kan jambu, janji busuk kan ya. Kita tidak percaya, besok A kadang jadi Z kalau kita. Ini Rasulullah yang ngomong, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang hari-harinya disibukkan dengan ilmu, maka sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Itu janji. Lah, saya tagih janji itu. Sampai tagih janji itu tidak lapar sama Allah gitu. Makanya sering-sering curhat itu sama Allah. Jangan curhat sama manusia. Manusia itu kalau sudah diharapkan, dia tidak bisa diharapkan. Kalau sudah memberi harapan, biasanya tidak pernah bisa diharapkan. Itu manusia. Makanya Sayyidina Ali mengatakan dari semua penyakit di dunia hanya satu yang paling sakit, apa? Mengharap kepada manusia. Tidak usah, percuma. Allah itu tidak pernah lupa kepada perut manusia sedunia. Maka bagaimana Allah lupa kepada rezeki kita? Gitu. Allah tidak pernah lupa memberikan makan kepada orang-orang yang tidak menyembah Dia. Bagaimana kita yang menyembah Dia? Masa Allah lupa? Kan begitu. Cuma kadang kita itu tidak suka curhat sama Allah itu. Kita itu sukanya ketika dapat masalah dijadiin status. Itu kita. Jangankan curhat, makan saja jadi status. Kalau dulu kita makan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kalau sekarang enggak, difoto dulu, cekrek, lagi makan guys. Kan gitu kalau sekarang. Ya. Seolah-olah ingin menampakkan bahwa kita ini sedang makan di suatu tempat kan gitu. Makanya hidup kita berat karena menanggung perasaan orang lain. Kita berharap sempurna di mata orang lain, sedangkan kita masih berangkat, masih merangkak kita. Baru merangkak, pengennya dilihat sempurna sama orang. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau kalian curhatnya sama Allah, enak. Malam-malam tahajud curhat, ya Allah, hutang saya per bulan segini ya Allah, lunasi ya Allah. Kan ngobrol sudah, Allah itu dengar. Man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilayhi dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekat kepada dia 1 meter. Itu kan janji Allah sendiri kan. Jadi Allah itu tipe-tipe ingin dimanja. Allah itu maha ingin dimanja. Semakin kalian manja kepada Allah, Allah itu semakin senang. Beda kalau kepada suami atau istri kan ya. Itu apalagi saya istri saya itu ini alasannya. Ini makanya saya tidak pernah percaya sama perempuan ini gara-gara itu. Ya. Bukan dalam masalah ini. Mas, beli pampers beli di mana? Di mall loh. Kok di mall? Kan Alfamart ada. Enggak, lebih mahal. Mending di mall. Nyampe mall habis 2 juta itu. Itu kecerdasan
Maret daripada di mall. Nyampe di mall habis 1 juta itu. Ya. Makanya ini, lah kalau Allah kan tidak seperti itu. Akhirnya kan, aduh, saya tidak akan tertipu lagi yang kedua kalinya. Kan gitu saya kan. Kalau Allah enggak, semakin kalian minta semakin senang. Gak ada zat di dunia ini yang selalu diminta semakin senang kecuali hanya Allah. Cuma kita kadang gak akrab sama Allah. Akrabnya itu sama bestie kita itu. Bestie kan begitu kan ya. Apa bestie? Kan gitu. Kita kan apa ya? Kebarat-baratan. Pernah gak sih kita mikir kalau kita ini kebarat-baratan? Ya. Kalau istri di dalam rumah harus kebarat-baratan, di luar rumah harus kearap-arapan istri. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang ada di Indonesia ini kayaknya semakin hari kita semakin kebarat-baratan. Bayangkan deh ya, Islam datang ke Arab. Islam datang ke Arab. Yang awalnya Arab itu jahiliyah, gak ada yang pakai baju. Ketika Islam datang secepat kilat Allah jadikan mereka sebagai bangsa dan warga yang ilmiah. Kita lihat Arab kaya raya kan sekarang. Bedakan ketika agama lain datang di barat. Apakah sekarang barat baik-baik saja? Banyak yang ateis deh. Kita akan melihat sesuatu itu dari buahnya. Kita akan melihat sesuatu itu dari buahnya. Islam datang ke Arab. Yang awalnya Arab itu primitif, sekarang menjadi bangsa yang ilmiah. Tapi di luar Islam datang ke barat, tapi secara tidak langsung mereka malah menjadi orang-orang ateis. Kita lihat buahnya saja. Antara Islam datang di Arab dengan non-Islam yang datang di barat. Bandingkan. Seperti itu. Nah cuma kita karena agak akrab sama Allah, kita akrabnya itu sama HP. Betul? HP terus. Andaikan HP dihapus di Indonesia, kalian stres mungkin. Coba andaikan dulu dikembalikan masa tahun 90-an ya. Kalau ngirim surat itu, kalau ngirim SMS itu pakai surat, di pos, baru 3 hari dibalas. Jangankan 3 hari, sampean buka WA, centang biru gak dibalas-balas, itu sudah marah kan ya. Ini centang biru gak dibalas-balas. Nah, apalagi seolah-olah gimana ya? Hidup kita itu ketergantungan gitu. Padahal kita guru loh. Di kelas kita dengan gagahnya mengatakan, anak-anak besok belajar ya. Gurunya di rumahnya HP terus TikTokan kan ya. Hai guys, saya mau masak ya guys. Kan seperti itu. Di kelas sampai mengatakan anak-anak belajar ya yang giat, jangan melawan orang tua. Ternyata di rumahnya ini orangnya kurang ajar sama orang tuanya. Ya gak bermanfaat kalau seperti itu. Makanya poin kedua dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jangan sampai tidak ikhlas itu menjadikan Anda tidak mau mengajar. Dak ikhlas dak apa-apa. Dak apa-apa dulu kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dak apa-apa, yang penting ngajar dulu gitu. Nanti ikhlas sendiri, lupa sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah ini ada tanya jawab ya. Yang ketiga, poin ketiga, jangan menggunakan bahasa yang rumit kalau kepada murid. Bahasa kita yang rumit, kayak bahasa guys, bestie, itu kan rumit ke muridnya. Murid tuh sampai ajari ke kini-kinian nanti itu. Pakai bahasa apa ya? Apa kalau bahasa sini? Kalau bahasa Jawanya le, ya. Nduk itu kalau bahasa Jawa. Entah kalau bahasa sini Tangerang apa? Kalau bahasa Sundanya le itu apa ya? Apa? Sama ya? Kok tambah jelek Pak? Tom ya? Ya seperti itu. Jadi ajari bahasa-bahasa yang sopan. Jangan sampai murid itu ya mempelajari bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Saya itu kalau sudah ada di Tangerang, kiamat itu kayak besok memang. Iya, saya kalau pribadi ke Probolinggo, pesantren banyak, anak-anak ngaji banyak. Kemudian di mana-mana suara adzan, suara orang ngaji. Kalau main ke sini, kiamat ini kayak deket banget. Tadi malam saya nongkrong sampai subuh sama teman-teman. Karena Agustus ini ada debat terbuka di Jakarta, insya Allah. Saya melawan 2 pendeta terkenal, tidak usah saya sebutkan nanti. Sampai nonton saja, nanti ribuan yang akan hadir itu insya Allah. Saya nongkrong, rapat sama teman-teman. Mau nyari orang pakai kerudung susah. Ini mana yang pakai kerudung? Gak ada. Ada yang pakai kerudungnya itu nanggung guys.
kelihatan ini. Jadi malaikat mau nyatet itu gimana ya? Apa pahalanya separuh gitu? Kan repot kan ya? Dibilang nggak pakai kerudung pakai, tapi dipakai rambutnya kelihatan sedikit gitu, kayak nggak niat gitu loh. Seharusnya kalau pakai kerudung kan sekalian seperti ini seumpama, gitu. Atau nggak pakai sama sekali gitu. Jangan bikin malaikat bingung guys. Nggak pakai sama sekali, pakai ya pakai kan seperti itu. Bahasa-bahasa yang tidak sopan jangan pernah dipakai di dalam kelas, itu akan menjadi karakter bagi murid, apalagi yang masih SD. Jangan sampai ada kalimat-kalimat, biasanya anak-anak itu SD ya, antara satu dengan yang satu itu mulai mengeluarkan bahasa yang kotor, itu mulai SD biasanya. Itu dijaga itu, jangan sampai keluar bahasa itu. Dan dalam menerangkan pelajaran jangan pakai bahasa yang sulit. Biasanya murid itu lebih paham bahasa teman daripada bahasa guru. Jangan seolah kalian menjadi guru, tapi seolah-olah jadilah temannya. Guru kan kalau menerangkan kan resmi kan, murid kadang tidak paham itu, tidak paham. Yang IQ-nya Indonesia kan IQ-nya 100 ke bawah rata-rata kan, ya 100 ke bawah. Bahkan ada penelitian itu kita itu hampir sama dengan King Kong katanya. IQ-nya karena saking tidak ada yang cerdas di Indonesia itu. Yang paling cerdas di Indonesia itu siapa? Dukun. Coba sampai tanya ke dukun, semuanya tahu dia itu. Yang paling cerdas di Indonesia itu cuma dukun. Tapi giliran sepak bola tidak pernah menang Indonesia, padahal banyak dukunnya. Ini dukun ini gak ada yang manfaat kata saya. Indonesia kurang apa? Nyerau Kidul ada. Keren-keren kan? Yang ngaku Nabi ada. Yang ngaku malaikat Jibril ada. Dukunnya dari Banyuwangi sampai Banten itu saling kirim santet katanya. Tapi giliran Indonesia lomba sepak bola gak ada itu yang nyantet lawannya itu. Kata saya kan keren kan ya. Ketika main sepak bola semuanya langsung sakit perut kan keren gitu. Indonesia keren guys. Gak ada yang terbukti itu. Nyiroro Kidul lagi. Apa kerjanya Nyiroro Kidul? Giliran orang Indonesia pakai baju hijau ditenggelamin. Giliran Rohingya datang diselamatin. Itu kan ada itu di TikTok itu. Karena saya sering main TikTok gitu. Jadi kan, tapi TikTok saya itu dakwah. Beda dengan jenengan gitu. Beneran. Coba sampai tonton ya. Ketik Naja Media. Itu ratusan ribu followernya. Iya. Coba sampai lihat Instagram saya. Sekali upload berapa penontonnya? 500 ribu, 200 ribu, 300 ribu di Instagram. Nah, dakwah tapi gitu, bukan ayo goyang rumah agar kita pusing. Bukan gitu. Jadi wasilah itu dijadikan dakwah agar berpahala. Ya. Jadi kan kalau nonton saya live, Bunda Anggi itu sering nonton saya live. Tidak pernah saya bahas yang lain. Pasti yang saya bahas itu berkaitan dengan agama. Yang nonton banyak gitu. Pahalanya, apa kata nanti pahalanya? Yang penting saya menyampaikan dulu. Ikhlas dan ikhlas jangan menjadikan kita gak jadi melakukan kebaikan. Lakukan saja dulu. Nah itu ya poin ketiga ya. Jangan pernah menggunakan bahasa yang sulit kepada murid. Pertama niat. Kedua, ketidakikhlasan jangan sampai menghalangi kita untuk tidak mengajar. Ketiga, jangan pernah menggunakan bahasa yang tidak sopan atau menyulitkan dalam pemahaman di pelajaran kepadamu. Pakai bahasa yang simpel. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan poinnya. Ada yang bertanya? Tiga orang pertama, mungkin SD, TK, SMP. Kalau gak ada yang bertanya itu saya bingung ini. Paham semua apa gak paham semua ini? Ya. Kalau anak-anak ada sesi gini, wah, Iya. sampai bingung ini. Bu Nuni satu, yang kedua siapa? Bu Suraya satu lagi. Yang cowok, yang cowok kayaknya sudah alim-alim gitu.
Sudah meyakinkan ya. Bagus. Ya, 3 dulu. Silakan. Ya, monggo. Yang membantu